Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi pada manusia, yaitu tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Materi biologi SMA kelas 11 di semester 2. Ayo kita sama-sama menyimak videonya, semoga bisa dimengerti. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sistem koordinasi pada manusia itu terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi itu ada saraf somatis dan saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sekarang kita pelajari satu-satu ya. Pertama kita akan membahas tentang meninges. Meninges itu adalah selaput yang terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi sebagai pelindung sistem saraf pusat. Meninges terdiri dari 3 lapis. Yang pertama pia meter, kedua arachnoid, dan yang ketiga dura meter. Pia meter adalah selaput paling dalam dan sangat dekat dengan permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini menyelipkan diri ke dalam celah-celah yang ada pada otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah sehingga berperan dalam penyaluran oksigen dan zat makanan serta mengeluarkan sisa metabolisme. Lapisan kedua arachnoid. Arachnoid ini berupa selaput jaring yang lembut, terletak antara pia meter dan dura meter. Dan lapisan ketiga adalah dura meter. Dura meter ini merupakan lapisan terluar yang padat dan keras serta bersatu dengan tengkorak. Antara arachnoid dan pia meter terdapat rongga yang berisi cairan cerebrospinal, berfungsi untuk melindungi otak dari benturan pada tengkorak. Sistem saraf pusat merupakan saraf sadar yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Anatomi otak. Otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri dari dua substansi pokok, yaitu substansi kelabu dan substansi putih. Substansi kelabu merupakan kumpulan badan sel dendrit dan akson yang tidak bermielin, sedangkan substansi putih merupakan kumpulan akson yang bermielin. Kemudian di tengahnya ada ventricle, yaitu rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Telencephalon kelak akan menjadi cerebrum atau otak besar, sedangkan diencephalon akan berisikan talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak tengah atau mesencephalon merupakan bagian dari batang otak. Kemudian otak belakang terdiri dari metencephalon dan mielencephalon, di mana metencephalon kelak akan menjadi pons, yaitu bagian dari batang otak dan cerebellum. Selanjutnya mielencephalon akan menjadi medula oblongata. Otak besar atau cerebrum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian dahi atau lobus frontalis. Kedua bagian ubun-ubun atau lobus parietalis. Ketiga bagian pelipis atau lobus temporalis. Dan keempat bagian belakang kepala atau lobus occipitalis. Lobus frontalis berperan dalam aktivitas motorik volunter, kemampuan berbicara dan berbahasa, serta elaborasi pemikiran. Sedangkan lobus parietalis berperan dalam mengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri, serta merasakan kesadaran mengenai posisi tubuh. Lobus temporalis berperan sebagai pusat pendengaran dan lobus occipitalis berfungsi sebagai pusat penglihatan.
Untuk menjalankan fungsinya masing-masing, keempat lobus pada cerebrum memiliki 3 area dengan peran yang berbeda-beda, yaitu area sensori, area motor, dan area asosiasi. Area sensori berkaitan dengan proses penerimaan rangsangan dari reseptor pada indera, sedangkan area motor itu berkaitan dengan respon rangsang yang sampai ke otak melalui perintah ke efektor, misalnya ke otot atau ke kelenjar. Sedangkan area asosiasi itu berkaitan untuk menghubungkan area sensori dengan area motor. Area asosiasi mempengaruhi bagaimana proses belajar seseorang, seperti berpikir, membuat keputusan, menyimpan ingatan, dan mempelajari bahasa. Diencephalon. Diencephalon berperan dalam pengendalian motorik, penggantian informasi alat indera, dan pengendalian fungsi otonomi dari berbagai bagian tubuh. Diencephalon dibagi menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi sebagai stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera, misalnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, kecuali indera penciuman. Hipotalamus itu bersifat responsif terhadap berbagai bentuk stimulasi, seperti stres, rangsang penciuman, stimulasi suhu, stimulasi cahaya, dan lain-lain, baik yang berasal dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Epitalamus terdiri dari kelenjar pineal yang memproses melatonin dan enzim lainnya yang sensitif terhadap sinar matahari. Kelenjar pineal juga membantu menentukan siklus tidur bangun tubuh melalui produksi melatonin. Otak tengah atau mesencephalon pada manusia berukuran kecil. Pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris, yaitu saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata. Metencephalon atau otak belakang terdiri dari jembatan parol, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Jembatan parol berisi serabut yang menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan otak kecil, menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Berikutnya sumsum lanjutan atau medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak dan berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis. Misalnya pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, gerak alat pencernaan, gerak refleks seperti batuk, bersin, dan mata berkedip. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang terdiri dari 2 lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks, penghantar impuls sensorik dari kulit atau otot ke otak, dan membawa impuls motorik dari otak ke efektor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer pada dasarnya adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Dilihat dari arah impuls yang membawanya, sistem saraf tepi itu dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf aferen yang membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat, dan sistem saraf eferen yaitu membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf somatik atau sadar, yaitu saraf yang membawa informasi dari dan ke sistem saraf pusat, dan sistem saraf otonom atau tidak sadar, yaitu saraf yang mengatur bagaimana organ-organ dan kelenjar bekerja. Sistem saraf tepi somatis terdiri dari 12 pasang serabut saraf kranial atau otak yang keluar dari beberapa bagian otak menuju alat-alat indera, otot, dan kelenjar, serta 31 pasang serabut saraf spinal atau sumsum tulang belakang yang merupakan gabungan dari saraf sensorik yang masuk ke akar dorsal dan saraf motorik yang keluar melalui akar ventral.
Berikut ini adalah gambar 12 pasang saraf kranial. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Saraf ini bekerja tanpa kita sadari dan bergerak secara otomatis. Saraf parasimpatis dan simpatis bekerja secara berlawanan. Berikut ini adalah kerja dari saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari sistem koordinasi manusia yang melibatkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Penting bagi kita untuk memahami dan menjaga kesehatan sistem saraf kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.